Calon, Insya Allah senang silakan. ya Pak, kalau Eh, ada saudara Kristen yang sopan begitu ya Bun ya. Iya, iya. Calon, calon ini Kristen bang, calon. Awalnya Kristen, Bun. Oh, sekarang mualaf. Iya, saya Novan, Bun. Ah, Novan. Oh, Ya, oke, oke. saya saya mau bertanya tentang Islam aja boleh ya? Hmm, boleh, boleh, silakan. Silakan. Oke. Gini, Bang. Agak banyak boleh nggak? Oke, Iya, ini ya. insya Allah silakan. Pertama gini, Bang. Kepada Bang Juma ya, boleh ya Bang Juma ya? Iya. Gini, Bang. Kenapa ya setiap nabi itu ke dalam namanya itu selalu diakhiri dengan salam? Alaihi salam. Iya, itu, Bang. Iya. Karena Nabi itu memang pada dirinya itu ada keselamatan. Karena Nabi adalah utusan Allah yang diutus untuk memberikan jalan keselamatan kepada manusia. Maka disebutkan alaihi salam. Kepadanya keselamatan, atasnya keselamatan. Seperti itu, Bung. Oh, berarti salam itu artinya keselamatan gitu ya? Iya. Oke. Lanjut ya, Bang ya. Iya, Eh, silakan. Mengenai tentang apa, Bang? Roh kebenaran. Bagaimana ya cara memahaminya? Kan itu roh kebenaran itu kan itu dalam Bible ya, Bang ya. Terus cara memahaminya bisa merujuk kepada Nabi Muhammad SAW itu kayak gimana itu, Bang? Cara penjelasannya itu. Saya kurang paham tuh. Iya. Kalau kita berbicara mengenai Bible, mengenai roh kebenaran, itu kita akan sampai kepada Quran juga jadinya. Karena Al-Quran itu juga adalah roh kebenaran. Contoh dalam Asy-Syura ayat 52 misalnya. Seperti itu adanya. Nah, terkait dengan roh kebenaran, kita lihat di dalam Nehemia. Kalau kita berbicara mengenai roh kebenaran ini, di dalam kitab Nehemia itu sudah sangat jelas diterangkan bahwa yang disebut dengan roh itu adalah seorang nabi. Jadi kalau roh kebenaran artinya adalah nabi yang membawa kebenaran. Bukan berarti roh kebenaran itu adalah seperti yang diimani oleh saudara Kristen, enggak. Coba kita lihat ya di dalam Nehemia 9 nomor 30 misalnya. Bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Yakni dengan perantaraan para nabimu. Berarti roh kebenaran adalah nabi pembawa kebenaran. Bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti nabi ini adalah roh Tuhan. Itu jelas itu. Itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi yang disebut roh kebenaran yang datang kemudian itu adalah nabi. Aku akan minta kepada Bapa roh kebenaran. Nah, contoh misalnya kaitan dengan yang ada di dalam Yesaya 42 misalnya ya. Di situ sangat jelas diterangkan begini. Ketika Tuhan menginginkan kemudian datangnya pembawa kebenaran, Tuhan itu menyatakan bahwa kebenaran itu adalah roh dan itu disebut sebagai hamba. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Saya ulang. Yesaya 42 nomor 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Apakah kemudian hamba ini adalah Tuhan karena adalah roh di atasnya? Enggak. Roh yang dimaksud di sini adalah roh kebenaran yang disampaikan kemudian kepada hamba. Yang mana hamba ini adalah orang pilihan. Sehingga
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adalah hamba Allah yang datang kepadanya roh kebenaran, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Demikianlah kemudian Allah mengutus Roh Kudus kepadamu untuk mengajarkan Al-Quran kepadamu. Nah, ini yang ada di Yesaya 42 nomor 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Bang Pei, makasih Bang Pei, barakallah fik. Ya, terima kasih atas giftnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan antum. Saya akan memetik lagi betapa banyak orang yang akan sakit hati, iri hati dengan apa yang antum lakukan malam ini. Itu akan menjadi gosip lagi nanti sama orang-orang pendengki yang punya hasad, ya iri hati, dengki dan seterusnya. Nah, itu akibatnya nanti. Saya harus menanggung Saya itu bantol, semuanya. Tapi saya tidak bisa menghalangi Anda untuk berinfak, gitu ya. Iya, maksud saya tidak bisa menghalangi antum berinfak, bersedekah di dalam jalan Allah. Ya, saya harus siap menanggung kemudian gosip dari orang-orang yang hasad, iri, dengki. Ya nggak apa-apa, lanjutkan. Anda boleh kemudian melakukan apapun metode dakwah yang Anda mau, berjuang di jalan Allah yang Anda mau, silakan. Masya Allah. Kami di sini hanya bisa mendoakan. Jadi gitu ya, saudara calon ya. Seperti itu yang bisa saya gambarkan. Ya, saya 42 nomor 1 itu sangat persis dengan tipikal dan ciri-ciri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29, Al-Ma'idah ayat 48 berbicara mengenai roh kebenaran. Seperti itu adanya. Silakan, mungkin ada yang lain atau mau ditambahkan. Satu lagi Bang ya, mengenai apa Bang? Apa tadi ya? Jangan kita besarin nanti ke band. Ya, saya gedein Bunda Rahma biar kena report ya Gulunda ya. Izin. Mama Satu lagi ya. Iya, silakan. Kapan Bang Juma tahu ya mengenai ayat apa? Matius 24 ayat 4 sampai 5 sehingga Abang bisa merujuk itu ketika dia bertemu dengan Paulus. Aku dengar itu sama Abang itu waktu di roomnya Bang Abu ya. Dan itu juga salah satu dasar ayat-ayat buat saya langsung mualaf. Boleh Bang? Iya, Soalnya oke. gini Bang, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kita udah pernah ketemu dari tahun 2022 pada saat saya mulai ikut debat, tetapi narasi itu nggak pernah saya dengar. Baru kemarin itu saya dengar, makanya saya boleh bertanya ya. Lanjut Bang. Iya, Masya Allah. Jadi saya Bung, ketika berbicara mengenai data di dalam Bible, itu mungkin memang saya beda dari teman-teman Muslim yang lain. Saya itu kalau memberikan satu materi, itu harus kemudian apa istilahnya, berepisode. Jadi kalau saya membahas Dewa Molok, membahas tentang Yudas yang disalib. Nanti ada masa di mana saya akan membahas tentang surganya Kristen, tentang nerakanya Kristen. Ada masa di mana saya membahas tentang yang mereka sembah itu adalah bukan Yesus dan seterusnya. Dan ada masa di mana saya akan menjelaskan bahwa yang mereka sembah itu adalah Yesus palsu. Itu kenapa demikian? Karena saya mengurainya dari Al-Quran. Contoh misalnya, bahwa yang disalibkan itu adalah bukan Nabi Isa atau bukan Yesus. Surah Al-Ma'idah ayat 33 misalnya. Innama jazaa'ul ladzina yukharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu
Apalagi dikatakan sana, au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf dan seterusnya. Nah, itu menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, membenci Nabi Isa dan membuat kerusakan di bumi hanya dibunuh dan disalib. Itu Al-Quran yang menerangkan. Nah, saya ini orang yang beriman kepada Quran. Maka Al-Quran saya imani, mustahil Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk bagi saya untuk mengurai isi Bible. Nah, sehingga sampai kepada keadaan di mana Bible ini mengungkap isinya bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu juga akan terurai di dalam Bible. Apa yang dikatakan kemudian? Orang yang disalib, orang yang dibunuh adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Rasulnya. Sementara yang membenci Allah dan membenci Rasulnya itu adalah tipikal iblis. Permasalahannya muncul kemudian ketika Bible menerangkan, Yesusnya mengurai Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nah, latar belakang penyesat ini muncul, bukan muncul begitu saja, karena iblis itu telah ada dari zaman Adam alaihissalam. Tetapi dalam karakter ini, iblis muncul karena ada sebab. Rupa-rupanya, Bung, akarnya itu di dalam Lukas 4. Sama seperti Al-Quran menerangkan bagaimana iblis bersumpah, aku akan datang dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, untuk menyesatkan manusia itu. Dalam Lukas 4 nomor 13, ketika iblis tidak berhasil kemudian untuk mengecoh Yesus, iblis mundur dari Yesus sambil menunggu waktu yang tepat. Waktu tepatnya di mana? Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam ditolong oleh Allah. Oke, Nabi Isa udah kau pergi silakan. Tetapi keturunan Adam masih ada di bumi. Dengan engkau terangkat oleh Tuhanmu ke langit, maka aku leluasa kemudian menipu mereka. Masya Allah, hidayah muslim. Barakallahu fik. Itu jelas itu. Isa terangkat, Nabi Musa terangkat, Nabi Ibrahim terangkat, Daud terangkat, Salomo kemudian udah meninggal dunia, Nabi Muhammad kemudian belum datang. Maka kesempatanku kemudian iblis untuk membuktikan sumpahku di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Al-Quran mengatakan apa? Wa qaulihim, dan dengan ucapan mereka aku hukum pula mereka. Ucapan yang mana? Kami telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah menghukum mereka dengan ucapan itu. Maka mereka menjadi tersesat. Orang yang sesat, Bung, orang yang sesat tidak dikatakan sesat ketika mereka sudah menemukan jalan. Orang yang sesat itu adalah orang yang kesasar. Orang yang kesasar itu kemudian meskipun ada petunjuk kiri, petunjuk kanan, petunjuk ke belakang, ke atas, ke bawah, kalau akal tidak dipakai percuma. Contoh, Anda membawa kendaraan. Di depan Anda ada rambu-rambu mengarahkan tanda panah ke kanan. Apa fungsinya itu? Kalau akal Anda nggak berfungsi, percuma. Gak ada fungsinya sama sekali. Begitu juga isi Bible. Apa artinya Yesus mengajarkan? Kalau Anda tidak menggunakan akal, Anda nggak sampai ke sana. Percuma aja. Nah, yang terjadi kemudian Matius 24 di sana jelas waspadalah kepada penyesat yang muncul kepada, yang datang dengan memakai namaku. Dan dia berkata bahwa akulah dia, aku Mesias, aku Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, akarnya di mana? Ketika diterangkan nama Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh Yesus Nabi Isa alaihissalam. Ini yang menarik saya untuk mengurai itu. Nabi Isa menolak sembahan-sembahan orang Kristen. Al-Quran menerangkan itu.
Ternyata orang-orang yang sudah sampai level makrifat dalam pemahaman Kristen, bukan makrifatullah tapi makrifat, mereka bisa sampai mengusir setan, bermujizat, meramal. Saking taatnya mereka kemudian mempercayai apa yang menjadi keyakinan mereka. Tapi endingnya apa? Diusir malah. Apa sebabnya? Oh ternyata yang mereka gunakan mengusir setan, bernubuat, itu bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus yang datang kepada Paulus. Nah itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa kenapa saya sampai pada poin Matius 24, karena ya jelas harus terurai bahwa memang Kristen ini salah sembah. Terbukti di Matius 7, 22, 23. Salah sembah mereka. Dan Yesus ketika mengatakan bahwa ada penyesat, berarti memang ada Yesus lain selain daripada Yesus anak Maria. Seperti itu bang, ada Yesus lain. Kata siapa? Kata Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Demikian sementara. Oke, makasih bang. Satu lagi bang, kan ini saya hari Senin saya mau ke Tangerang, kan saya sekarang stay-nya di Depok. Terus saya mau minta sertifikat bang. Langsung. Sertifikat mu'alaf. Iya bang. Yang mensyahadatkan saudara kemarin siapa? Ustadz Anan. Hah? Ustadz? Ustadz Anan. Siapa itu? Tetanan di Kombalnya Abuya. Dia orang mana? Enggak tahu siapa itu. Bukan orang api ya bang. Iya, kalau dari kami api, syahadat di kami pertanggungjawabkan bang. Kami kasih sertifikat. Kalau saya kasih sertifikat, di situ ada tanda tangan saya, tapi bukan saya mensyahadatkan, ya berarti saya melakukan suatu kebohongan. Gitu saudara. Gimana itu bang? Kalau mau syahadat ulang misalnya demi untuk mendapatkan legalitas bisa. Tapi syaratnya agak berat, tidak semua Kristen bisa. Kasih KTP, termasuk open camp, untuk bersyahadat. Boleh bang. Itu bisa? Bisa, saya sudah kirim pun KTP saya sama Bang Abuya kemarin. Bisa. Ada, bisa kirim KTP-nya sekarang? Foto KTP bisa. Nah, bisa, itu ada Bang Handi. Nah, sekaligus bisa buka kamera kan ya? Bisa. Iya, boleh. Silakan aja. Kita langsung prosesi untuk membantu Anda mendapatkan sertifikat mu'alaf. Cari KTP ulang dulu ke saya Bang, bisa. Iya, makanya aku bilang kirim ke Bang Handi KTP-nya. Ah, itu buka kamera. Di mana aku kirim? Nggak ada nomor Bang Handi. Nomor Bang Handi nggak ada sama aku. Tolong teman-teman dibawa diketik nomornya Bang Handi, nomor HP beliau. Ya teman-teman, tolong diketik nomor HP Bang Handi teman-teman ya, biar cepat prosesi syahadat, mengulangi syahadat ya, karena pihak APII tidak serta-merta ngasih sertifikat mu'alaf kepada yang mu'alaf ya, kalau bukan yang mensyahadatkan pihak APII, karena di situ ada delik hukumnya ya. Iya. Ya, dibantu teman-teman. Nah itu tuh nomornya di screenshot tuh bang, di bawah ada tuh. Dan buat teman-teman yang di TikTok ini, saya minta bantuannya untuk mensubscribe channel YouTube saya, Dosen Debat Lintas Agama. 30 orang lagi teman-teman untuk mencapai ke 1000. Ayo teman-teman, 30 orang lagi. Itu hari kan udah disarankan kalau mau sertifikat ya disyahadatkan sama Gurunda, ada sertifikat dari API, tapi saudara ini menolak kan, nggak mau sama Gurunda. Tapi alhamdulillah ya kalau sekarang mau. Malam itu Ustadz Bang Abu Nopan kenapa menolak nggak mau sama Gurunda? Bentar Bro Nopan, kenapa? Ya. Alasannya apa?
Ya, kemarin itu kan waktu saya masih jadi Kristen itu kan agak bertentangan ya saya dengan Bang Juma ini. Apalagi kan Bang Juma inilah yang paling agak saya waktu saya masih Kristen ya agak menjadi musuh musuh terbesar saya gitulah. Oh, Makanya agak berat. itu alasannya Gurunda ternyata. Ya, saya jujur ya, saya jujur. Masya Allah. Iya. Bukan cuman ade ini benci saya. Iblis di langit, di bumi, dan di antara keduanya pun benci sama Bang Zuma. Hanya karena saya selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, sehingga alhamdulillah saya hari ini nggak terlalu bagaimana kali dengan iblis. Iblis sadar kok bahwa memang Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kamu tidak akan berdaya terhadap hambaku yang mukhlisin, yang mereka ikhlas di dalam melaksanakan perintah-perintahku. Kamu gak akan berdaya. Tetapi kepada yang lain, Iya. Silakan, Ini bagus juga kita sampaikan ya. Jadi persyaratannya tuh nggak semudah ini ya saudaraku ya. Kadang karena buru-buru nggak ada lagi, mereka nggak sesuai dengan persyaratan di API, Apologet Islam Indonesia. Tapi pada akhirnya ya begini, nggak ada sertifikat. Jadi persyaratannya itu Bang ya, kalau mau sertifikat ya KTP segala macam. Lanjut. Udah di screenshot belum? Nomor Bang Handinya udah di-save belum Bang Nopan? Silakan kirim ke Bang Handi KTP. Ya udah, saya agak keluar, saya keluar aja, tapi saya nggak turun kok. Enggak, Saya terjeda untuk ngirim KTP aja. Terjeda. KTP-nya udah ada di Abuya. Abuya kan API. Boleh disyadatkan langsung aja kali ya. Bisa turun. Ya, lanjut Gurunda. Tadi kepotong, mohon maaf. ya itu dia yang saya katakan bahwa banyak saudara Kristen memang benci saya. Jangankan saudara Kristen, backingan Kristen itu benci. Iblis-iblis itu marah sama Bang Zuma, kesal, misinya terganggu gitu loh. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita tahayul atau cerita dibuat-buat kayak sinetron, enggak. Memang betul-betul benci. Jadi yang benci Bang Zuma itu pasti ada iblis di dalam dirinya, itu aja. Baik Islam maupun Kristen yang benci sama Bang Zuma itu pasti ada iblis dalam dirinya. Bukan karena Bang Zuma itu orang benar, enggak. Bukan. Tapi karena Bang Zuma senantiasa menyampaikan kebenaran. Meskipun saya sendiri ya mungkin belum melaksanakan kebenaran itu seutuhnya. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ya, masih juga tergiur akan indahnya dunia ini. Biasa itu. Tapi yang saya sampaikan minimal adalah sebuah kebenaran. Makanya ada kaidah yang mengatakan, jangan melihat siapa yang berkata, tapi lihat apa yang dikatakan oleh orang itu. Seperti itu adanya. Jadi kalau kita menunggu kesempurnaan baru bisa menyampaikan kebenaran, itu agak berat. Jadi apa yang kita lakukan? Kita sampaikan kebenaran itu sambil kita belajar untuk mengaplikasikan kebenaran yang kita lontarkan. Karena Allah juga mengancam. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kau kerjakan? Kan gitu kata Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Allah mencintai kemudian orang-orang yang berjuang di jalannya. Seperti itu. Dan saya merasa insya Allah apa yang saya lakukan dengan teman-teman ini adalah innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Itu perintah Allah. Saya kira begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Dinda Novan. Siapa? Novan ya? Novan, Bang. Novan. Novan, ya. Apa yang membuat adik ini mau meluk Islam? Ya, jadi berarti saya cerita dari awal lagi ya. Semuanya kan sudah Ya, pernah singkat-singkat aja deh.
Oke, jadi gini bang, pada saat aku mau mendalami tentang kekristenan kan, namanya orang baru belajar pasti pertanyaan dalam hati banyak. Nah, terus karena saya mengetahui saya masih belajar, ya otomatis saya pasti ya udah saya pelajari dulu, saya tanya-tanya dulu gitu kan sama pendeta-pendeta saya. Nah, sampai klimaksnya yaitu sampai saya masuk di original teksnya untuk belajar mengenai Bible itu sendiri, ternyata semua jawaban itu tidak ada, sehingga keraguan dalam hati saya ada kan. Terus karena saya semakin lama semakin ragu, saya bertanya-tanya, terus yang benarnya bagaimana nih sebenarnya? Nah, saya bertanya-tanya, bahkan kemarin itu saya sempat berpikir, ya udahlah jadi ateis saja. Kayaknya karena saya sering dengar-dengar juga dari orang-orang ateis bahwa memang agama itu semuanya memang tidak benar. Saya sempat berpikir jadi ateis. Tetapi hati saya nggak bisa berkata juga bahwa Tuhan itu tidak ada. Hati saya juga nggak bisa berkata ya udah saya sistem kepercayaan saja gitu kan. Kenapa? Karena saya juga bingung. Tuhan apa yang saya sembah? Namanya siapa gitu? Kalau modal nyebut Tuhan itu kan Tuhan bahasa Indonesia. Saya bingung jadinya karena kebingungan itu tiap selama sebelum saya sama Bang Abu ya kemarin itu sekitaran 3 minggu ya. Saya berpikir-pikir terus. Karena dalam 3 minggu itu karena saya berpikir-pikir terus, pas kemarin itu saya dengar Bang Juma itu bernarasi seperti yang saya tanya tadi kepada Bang Ang Juma, itu malah menguatkan saya. Oh ternyata ini bahwa Bible itu memang nggak pernah bakalan dapat jawaban. Saya makin berpikir itu, saya makin berpikir. Akhirnya di situ pas saya mau minta nomor WA-nya Bang Abu ya, mungkin saya masuk hidayah gitu lah, karena dalam hati saya itu dia menyuruh saya itu pengen mengenal Islam, dan sebelumnya juga memang sudah terbukti bahwa biasanya kan saya sudah katakan tadi saya itu paling benci dengan Bang Juma, tetapi kenapa narasi-narasinya itu akhir-akhir ini menjadi positif buat saya dan saya mau menerimanya gitu. Karena dorongan-dorongan dari hati itu ya udah saya terima, dan ketika juga saya dalam hati saya sendiri berpikir nggak mungkin saya bisa terima Nabi Rasulullah itu dan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi Tuhan saya, nggak mungkin. Tetapi hati saya selalu terdorong terima. Akhirnya pas kemarin malam itu saya ambil keputusan saya sudah bisa terima. Buktinya hati saya dengan senang hati menerima dan tidak ada rasa benci lagi kepada dua oknum itu, baik Tuhannya maupun nabinya. Makanya saya berani Akbar, Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Izin dulu ndak sedikit Bang Handi, soalnya udah mulai mau subuh. Bang Handi udah monitor belum Bang Handi KTP-nya? Ada, udah. Tinggal tanda tangan aja nanti. Dinda tinggal Alif tanda. bisa nggak Bang untuk doakan Ustaz nanti? Alif bisa guru ndak insya Allah. Ya udah dinaikkan atau gimana? Ustaz Alif Lagi tidur ini. lanjut aja guru ndak ya. Nggak, kita doakan nanti kita ini nanti. Tanda tangan kayak gimana dulu nih? Ya, Tanda tangan kayak gimana yang dibilang tadi? tanda tangan di atas kertas, tanda tangan kertas putih, HPS, kirim ke Bang Handi untuk dicantumkan di sertifikat. Oh boleh, nanti saya kirim lah sama Bang Hani. Iya. Dinda Alif bisa doakan? Tunggu, cuci muka dulu. Oh iya. Oke, Masya Allah. Sebentar aja, habis itu istirahat kita. Ini adik ini harus didoakan supaya beliau bisa istiqomah. Ya, Ada Ustaz Alifnya 5.000 lagi OTW guru mata. ndak naik. Siap. Dan di YouTube juga puluhan Aku ribu mau ya. ngikutin dulu lah. Aku mau ngikutin dulu permintaan dari teman-teman di bawah bilang minta maaf dulu. Yaudah, kepada Bang Juma saya minta maaf dulu ya Bang. Selama ini saya sudah menyimpan rasa benci, bahkan bukan cuma benci, dendam juga ada. Masya Saya akuin itu. Saya benar-benar minta maaf. Semoga Bang Juma bisa memaafkan saya lah. Intinya benar-benar dalam hati sekarang ini saya sama sekali nggak ada pernah menganggap narasi-narasi Bang Juma itu menjadi hal negatif. Saya sudah benar-benar menerima bahwa itu memang hal positif. Bahkan semua teman-teman Muslim sudah saya anggap benar-benar positif. Walaupun ada kata-kata kasar, saya sudah mengetahui alasannya seperti itu.
Masya Allah. Iya, kebetulan saja Al-Quran suci mengajarkan kita sebagai seorang muslim kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Araf kemudian ayat 199 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahkanlah kemudian orang-orang kepada yang baik, kepada yang ma'ruf, dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil, yang bodoh. Makanya kenapa saya minta orang-orang yang jahil itu diturunkan di Komal. Kalau sudah bebal, karena perintah Quran, turunkan, tinggalkan. Jangan berdiskusi dengan orang yang jahil. Huzil ufwa wa'mur bil urf wa'adid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Jadi ketika adik saya minta maaf, ya saya membuka diri untuk memaafkan. Begitu juga saya juga minta maaf kalau ada ucapan saya yang tidak baik. Tapi ingat, besok hari kalau kamu mampu menjadi penerusku, jadilah penerusku. Kamu bisa kemudian menggunakan metode dakwah, metode penyampaian seperti saya, silakan. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Mungkin orang menilai itu buruk, itu jahat, itu jelek, itu menyakiti, itu intoleran, itu tidak mencerminkan umat Islam yang baik. Silakan aja. Orang punya hak untuk menilai. Orang punya kemudian kesempatan menilai. Orang kemudian diberi potensi oleh Allah untuk menilai sesuatu itu. Tugas kita hanya menyampaikan. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang sakit hati, ada orang yang cemburu. Itu sudah biasa. Hidup itu memang seperti itu. Karena itulah saya katakan, kalau ada ini besok hari bisa jadi penerus saya, bisa menjadi Zuma Junior, menjadi penegak kemudian akidah Islam dengan metode dan cara yang saya lakukan. Silakan. Antum punya kesempatan untuk belajar. Nah, saya pun minta maaf atas ya mungkin ada kekeliruan, ada penyampaian yang salah selama ini menurut penilaian. Ada ini, tapi yang saya pegang adalah akidah. Illal ladina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, ya saya harus tegas, saya harus keras. Ingat, besi yang bengkok untuk kita luruskan harus dengan tempaan yang keras. Itu. Jadi Nabi Muhammad memang begitu. Nabi Muhammad berkasih sayang kepada sesamanya muslim muslimah, tetapi keras terhadap orang-orang kafir. Nah, keras bukan karena benci, keras tapi karena sayang. Bagaimana seorang ayah ketika melihat anaknya berjalan ke tempat, anaknya jalan menuju kepada tempat yang bisa membuat anaknya itu jatuh dari ketinggian. Anaknya masih jauh dari jarak jauhnya letak jatuhnya. Ayah masih santun. Anakku hati-hati. Anakku hati-hati. Semakin mendekati jurang, anakku hati-hati. Begitu sedikit lagi dia jatuh, ayah akan membentak. Hati-hati. Itu kenapa? Wujud sayang. Wujud sayang. Sama seperti seorang, ya udahlah nggak usah terlalu panjang. Kayak gitu ya. Yang pada intinya saya pun minta maaf atas kehilapan atau sesuatu yang tidak baik yang kamu dengarkan dari mulutku ini. Saya minta maaf. Semoga apa yang Anda dengarkan dari mulut saya menjadi sebab antum bisa menjadi tokoh agama Islam, tokoh agama Islam dan tokoh negara ini, dan begitu juga keturunan Ade ini bisa menjadi tokoh agama Islam dan tokoh bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Dinda Alif sudah ada, alhamdulillah. Mata saya tertutup soalnya dari tadi. Kita langsung syahadat ya. Dari mana tadi? Ke Protestan atau dari Katolik? Protestan bang, Protestan. Protestan. Oke, ikuti saya. Bismillah, satu jarinya tauhid menunjuk ke atas ya. Kita husuk, kita ikhlas. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allahu Allah. Akbar. Allahu Akbar. Takbir Masya sahabat-sahabat Allah. sekalian. Subhanallah. Ya, inilah keutamaannya kemudian dialog lintas agama menghantarkan saudara-saudara kita yang menggunakan akal menuju kepada jalan keselamatan, yaitu dinul Islam. Allahu Akbar. Saya ingin ada ini ikuti saya sekali lagi. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Apologet Islam Indonesia Dinda Alif mendoakan adik kita ini. Silakan. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, terima kasih Gurunda dan saudara kita. Siapa ini panggilannya calon ini? Novan Bang, Novan. Bang Novan. Baik, izin sebelum kita berdoa, pertama mohon kami mengetahui apakah Bang Novan baru Bang Novan di antara keluarga yang mualaf atau semuanya sudah pada mualaf yang lainnya? Baru Bang, belum diketahui keluarga pun. Oh, jadi keluarga, adik, kakak, orang tua semuanya masih non-muslim? Iya. Masya Allah. Abang, tentu abang ingin mereka juga menyusul menjadi mu'alaf, menjadi muslim, bersyahadat. Pasti Bang, itu tujuannya. Pasti. Betul, Alhamdulillah. Tolong kita berdoa ya. Jadi doa ini diaminkan bersama dengan khusyuk, dengan serius, agar doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diaminkan oleh seluruh saudara kita yang menyaksikan. Insyaallah menjadi harapan antum, menjadi harapan Bang Novan, keluarganya juga ikut menyusul mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga kita semua satu keluarga itu kebersamaannya bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di surga, yaitu di kehidupan yang abadi ya. Oke, baik. Baik, kita langsung saja berdoa. Izin para guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah,
dosa seluruh umat muslim ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Terutama ampuni dosa kami, dosa keluarga kami ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Sekiranya di antara kami, di antara keluarga kami, baik adik kami, kakak, ibu atau ayah kami, masih ada yang menyekutukanmu ya Allah, masih banyak atau masih ada yang belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, kami bermunajat memohon kepadamu ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka benar-benar menerima kebenaran Islam ya Allah. Lidah mereka tidak keluh lagi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah, karena kami merindukan berkumpul bersama keluarga tercinta kami, berkumpul di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar ya Allah. Ya Allah, anugerahkan selalu kasih sayang-Mu kepada kami semua ya Allah. Bimbinglah kami selalu dalam hidayah-Mu ya Allah. Jangan sampai Engkau cabut hidayah-Mu ya Allah. Jangan sampai Engkau cabut hidayah-Mu dalam diri kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, jangan Engkau hancurkan hati kami, jangan Engkau hancurkan hati kami setelah kami menerima hidayah-Mu ya Allah. Jangan sampai lepas hidayah dari hati kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang akan mengumpulkan manusia pada hari di mana semua manusia dikumpulkan menghadap kepadamu ya Allah. Izinkan kami menghadap kepadamu bersama dengan keluarga kami yang mereka semuanya sudah beriman kepada Engkau ya Allah. Jangan sampai dikeraskan hati mereka ya Allah. Jangan sampai dikeraskan hati mereka ya Allah, sehingga mereka menolak kebenaran-Mu ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami yang selalu berdakwah menyampaikan kebenaran agama-Mu ya Allah, tetapkan keimanan ini dalam hati kami, teguhkan pendirian kami ya Allah. Wangsurna alal qaumil kafirin, wangsurna alal qaumil hasidin, wangsurna alal qaumil munafikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Oke, Masya Allah, sebelum dilanjut nanti oleh guru-guru kami yang lain, Bang Novan, jadi Anda sudah menjadi seorang muslim pada malam hari ini. Ingat, kita sekarang sudah saudara seakidah, saudara seiman, maka kita memiliki kewajiban yang sama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kebaikan dan kebenaran. Jadi karena kita sudah saudara, maka kita saling mengingatkan ini. Ingat perintah Allah di dalam Al-Quran, ketika sudah menjadi orang beriman, menjadi seorang muslim, Anda harus totalitas menjalankan ibadah. Jadi perintahnya di dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Jadi apa yang menjadi perintah dari Allah melalui Rasulullah itu wajib dijalankan, dan apa yang menjadi larangan wajib dijauhi. Kalau biasanya tidak ada larangan masalah makanan, nggak ada istilah halal haram, sekarang di dalam Islam ada aturannya. Apa yang menjadi kewajiban, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu, puasa di bulan Ramadan, itu wajib dijalankan, ya. Karena kewajiban itu harus, itu cirinya orang Islam. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Ingat, akan ada banyak ujian yang akan kita lalui ketika kita sudah menjadi orang yang beriman. Allah sudah menggariskan di dalam ayat Al-Quran, kita harus percaya dengan itu. Nah, namun perintahnya Allah ingatkan bahwa kita itu harus bersabar dalam menghadapi ujian. Karena itu juga bagian bentuk ujian keimanan kita, sehingga menjadikan pribadi kita yang lebih baik, level iman yang berkualitas. Para nabi semua utusan Allah menghadapi ujian yang berat. Makanya para nabi iman yang tidak tanding di antara para umat manusia yang lainnya. Karena mereka banyak menerima tingkat ujian yang sangat besar. Oke, Bang Novan sudah sunat. Alhamdulillah udah bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kenapa udah? Kan baru mualaf. Ayo, sambung lagi. Enggak, dulu kami Udah sunat. seminggu syahadat Ustaz. Oh, masya Allah. Iya. Kirain keceplosan udah sunat, sambung lagi, nanti udah mualaf baru disunat lagi gitu. Iya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Sudah disunat. Oke, baik. Jangan lupa nanti lakukan mandi besar ya. Niatkan diri kita, insya Allah lah, kita bisa merasakan bagaimana ketenangannya. Bahwa lakukan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati niatkan, saya niatkan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala gitu. Bersihkan seluruh anggota tubuhnya, lubang hidung, mulut, mata, telinga semua sampai ke bawah dibersihkan. Habis itu jangan lupa belajar sholat atau sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa jadi sholat sunat atau perlahan semampunya sebisanya. Kalau ada kawannya minta bantu bimbingan dari kawannya gitu. Sebenarnya tadi di momen jam segini nih, saya sangat suka tersentuh ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun dia sendirian, keluarga intinya belum ada yang mengetahui. Karena akan mengalami ujian dan tantangan yang berat. Tentu Anda sendiri sangat mengharapkan bisa berkumpul bersama keluarga di surga. Hampir saja tadi saya meneteskan air mata, tapi saya nggak mau nanti jadi berubah suasananya doanya. Allahu Akbar. Itu aja dulu ya. Terima kasih, kembali kepada guru yang lain. Monggo.